Shalom jemaat GKI, kembali berjumpa di dalam Sapa Gembala GKI dengan saya Pendeta Aldo. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dan berkat-Mu di sepanjang hari yang sudah berlalu. Di hari ini kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu pimpin sertai perenungan kami, supaya kami boleh menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang penebang pohon yang dia merasa dirinya sangat kuat. Dia merasa dia sangat kuat, dan dia sangat pede dengan kemampuannya. Dia minta bekerja, kemudian minta bekerja kepada seorang pedagang kayu, pedagang pohon, pengepul pohon, dan dia diterima bekerja di sana, dan dia sangat menikmati tempat kerja ini. Ketika dia lihat pertama, mendengar cerita tentang itu semua, oh gajinya oke, orang-orangnya baik dan ramah, lingkungannya menyenangkan. Jadi dia ketika masuk ke tempat itu, dia bertekad, saya mau kerjakan, lakukan yang terbaik. Nah, tibalah hari pertama dia bekerja. Dia menemui bosnya, dan bosnya kemudian memberikan kepada dia sebuah kapak, lalu menghantar dia ke hutan di belakang pabrik itu, dan berkata, ini areanya, areamu bekerja, silahkan menebang pohon di sini sebanyak yang kamu bisa. Nah, jadilah dia bekerja di hari yang pertama itu. Dia bekerja dengan sungguh giat dan luar biasa. Ketika hari itu berakhir, dia berhasil menebang sebanyak 28 pohon. Nah, bosnya melihat itu. Bosnya melihat itu dan memuji, wah hebat sekali kamu. Ya, luar biasa bro, mantap. Lanjutkan. Nah, penebang pohon ini dia merasa senang begitu ya dengan pujian bosnya dan makin semangat. Nah, hari kedua mulai bekerja dan dia bertekad, saya harus mengerjakan lebih baik hari ini. Tetapi hari itu dia hanya berhasil menebang sebanyak 25 pohon. Hati kecilnya sedikit kecewa. Wah, kenapa ya? Hanya bisa segini. Ya mungkin ada fluktuasi, menurun sedikit lah. Besok coba lebih baik lagi. Tapi besok ketika dia bekerja kembali dan dia bekerja dengan sangat keras, hasilnya kembali menurun. Dia hanya berhasil menebang sebanyak 20 pohon. Begitu seterusnya selama seminggu berlalu, setiap hari semakin sedikit dan semakin sedikit pohon yang berhasil dia tebang. Ketika hari-hari itu berlalu, dia terakhir hanya berhasil menebang 5 pohon. Dia mulai kemudian meragukan dirinya. Dia mulai patah semangat dan berpikir, wah ternyata aku tidak sekuat yang aku kira. Ternyata aku tidak sehebat yang aku kira. Aku tidak layak, tidak pantas lagi bekerja di sini karena ternyata aku tidak bisa bekerja sesuai ekspektasiku. Nah, dia pergi kepada bosnya, lalu dia meminta maaf, bahkan berkata pada bosnya, bos kayaknya saya mending mengundurkan diri. Ternyata saya tidak mampu, tidak cocok untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, mendengar kisahnya, bosnya kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang sederhana. Kapan terakhir kali kamu mengasah kapakmu? Pemuda ini terkejut, penebang pohon ini terkejut lalu berkata, mengasah kapak? Bos, aku tidak sempat, aku tidak punya waktu untuk mengasah kapak, karena aku harus dan aku sibuk untuk memotong pohon. Jadi saudara-saudara tentu menangkap kenapa setiap hari pohon yang berhasil ditebang
oleh pemuda ini, oleh penebang pohon ini menjadi semakin sedikit. Ternyata bukan karena dia yang tidak layak dan tidak mampu, tetapi karena kapaknya menjadi semakin tumpul dan semakin tumpul ketika semakin sering digunakan. Saudara, kisah ini mau mengilustrasikan kepada kita bagaimana di dalam kehidupan kita pun, kita ketika berjalan berkarya di tengah kehidupan ini, kita mengikuti Tuhan, kita mengikuti Yesus, melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam hidup, dan kita melakukan dengan baik. Tetapi mungkin seiring waktu, lama-lama kapak kehidupan kita menjadi semakin tumpul karena semakin banyak tantangan, semakin banyak karya yang kita kerjakan. Kalau kita tidak dengan setia terus mengasah dan mengasah kapak kita, maka kita akan seperti penebang pohon ini yang menemukan ternyata makin sulit rasanya. Saudara, kita butuh untuk mengasah kapak kita. Kita butuh menyegarkan diri, mengasah kepekaan dan cinta kita bersama dengan Tuhan. Dan ini akan meneguhkan iman kita. Kalau tidak, lambat laun kekuatan iman kita pun akan menjadi tumpul dan tidak akan lagi mampu menghadapi kehidupan, bahkan mengerjakan tugas pelayanan kita dengan baik dan lancar. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana kita mengasah kapak kepekaan, kapak iman kita untuk menghadapi kehidupan ini. Saya membacakan dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Nasihat dari penulis Ibrani kepada jemaat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ibadah adalah kesempatan kita untuk dapat terus mengasah spiritualitas kita. Di dalam ibadah kita punya kesempatan untuk mengasah kepekaan dan cinta kita kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita punya kesempatan untuk mengasah iman kita. Nah, ketika kita beribadah, entah ini ibadah pribadi di rumah setiap hari, ataupun ibadah bersama-sama di hari Minggu, ataupun dalam wujud persekutuan-persekutuan lain, persekutuan doa, pemahaman Alkitab, dan lain sebagainya. Di dalam ibadah kita berjumpa dengan Allah. Kita mengambil waktu untuk duduk, menyadari kebesaran Tuhan, merenungkan perintahnya, bahkan di situ kita punya kesempatan untuk membulatkan tekad mempersembahkan hidup kita kepadanya. Terlebih lagi kalau kita berbicara ini ibadah bersama-sama, begitu ya. Dalam ibadah bersama ada dimensi horizontal di mana kita belajar hidup saling melayani. Di mana kita belajar untuk saling menopang. Dan bukankah itu semua adalah sarana untuk kita mengasah iman kita, mengasah cinta kita, mengasah spiritualitas kita. Saudara, sejatinya ibadah adalah sarana yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan agar kapak kita semakin tajam. Kapak hidup kita lebih tajam dan terus tajam untuk menaklukkan dunia di dalam kasih. Karena itu marilah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan secara sungguh-sungguh nasihat penulis Ibrani. Jangan kita membiasakan diri menjauh dari ibadah, tetapi mari kita makin giat. Mari kita makin tekun. Mari kita mendisiplin diri kita untuk giat beribadah. Bahkan lebih jauh lagi mungkin, kita semakin giat mendorong satu sama lain untuk beribadah. Supaya bersama-sama kita mampu berkarya di dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami terus-menerus mengambil waktu untuk beribadah. Karena ibadah adalah sarana yang Tuhan sediakan
untuk kami boleh mengasah, mengembangkan spiritualitas kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam iman dan mampu menghadapi kehidupan. Karena itu tolonglah kami, mungkin kami enggan, mungkin kami malas, mungkin kami menemukan sejuta alasan untuk tidak beribadah. Tetapi biarlah dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, kami boleh dibangkitkan semangat dan kecintaan akan ibadah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati saudara semua.